Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Yana dengan NPM 181063105019 dari kelas 6A. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil jawaban dari soal-soal tugas individu yang kelima, mata kuliah inovasi pendidikan dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Soal nomor 1, pertanyaannya, uraikan komponen inovasi kurikulum berbasis keterpaduan yang saling berkaitan. Jawabannya, kurikulum berbasis keterpaduan meliputi berbagai komponen yang saling berkaitan, yaitu subsistem masukan yakni siswa, subsistem proses yakni metode, materi dan masyarakat, subsistem produk yakni lulusan yang berkaitan dengan komponen evaluasi dan umpan balik. Masing-masing komponen saling berkaitan, pengaruh mempengaruhi satu sama lain dalam rangka untuk mencapai tujuan. Soal yang kedua, jelaskan prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan. Jawabannya, prinsip-prinsip yang menjadi dasar pengembangan inovasi kurikulum berbasis keterpaduan antara lain suasana lapangan yang memungkinkan siswa menampilkan kemampuannya di dalam kelas, pengembangan diri sendiri, pengembangan potensi yang dimiliki masing-masing individu, proses belajar secara kelompok, pengulangan dan penguatan, pemecahan masalah-masalah, dan sikap percaya diri. Yang ketiga, bagaimanakah karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan? Karakteristik kurikulum berbasis keterpaduan. Kurikulum terpadu merupakan bentuk kurikulum yang meniadakan batas-batas antara berbagai mata pelajaran dan menyajikan bahan pelajaran dalam bentuk unit atau keseluruhan. Dengan demikian, komponen terpadu mengintegrasikan komponen-komponen mata pelajaran sehingga batas-batas mata pelajaran tersebut sudah tidak tampak lagi dikarenakan telah dirumuskan dalam bentuk masalah atau unit. Ciri-ciri bentuk organisasi kurikulum terpadu diantaranya adalah yang pertama berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi Pancasila, yang kedua berdasarkan psikologi belajar Geschelt dan Field Theory, yang ketiga berdasarkan landasan sosiologis dan sosiokultural, yang keempat berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan pertumbuhan peserta didik, yang kelima, ditunjang oleh semua mata pelajaran atau bidang studi yang ada. Yang keenam, sistem penyampaiannya dengan menggunakan sistem pengajaran unit, yakni unit pengalaman dan unit mata pelajaran. Dan yang terakhir, peran guru sama aktifnya dengan peran peserta didik. Bahkan, peran siswa lebih menonjol dan guru cenderung berperan sebagai pembimbing dan fasilitator. Yang keempat, jelaskan KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. KTSP sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Perkembangan pendidikan di Indonesia ditandai dengan lahirnya berbagai inovasi pendidikan yang di dalamnya terdapat inovasi kurikulum dan inovasi pembelajaran yang diperkuat dengan berbagai kebijakan pada masa inovasi tersebut diterapkan. Perkembangan dalam pendidikan dan kurikulum yaitu lahirnya kurikulum 2006 atau lebih dikenal dengan istilah KTSP, di mana dengan lahirnya KTSP merupakan sebagai penyempurnaan dari model kurikulum berbasis kompetensi atau kurikulum sebelumnya. Dan aspek-aspek inovatif yang terkandung dalam KTSP diantaranya diterapkannya pendidikan kecakapan hidup, dikembangkannya keunggulan lokal sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tuntutan setempat, kurikulum berbasis sekolah, dalam pengertian meskipun
kerangka dasar dan struktur kurikulumnya dikembangkan secara sentralistik, tetapi pengembangan perencanaan pembelajaran atau silabus dan RPP dan kegiatan belajar mengajar dikembangkan secara desentralistik dan disertakannya peran serta masyarakat. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan KTSP? Menurut Mulyana pada tahun 2006 menyatakan bahwa KTSP adalah suatu ide tentang pengembangan kurikulum yang diletakkan pada posisi yang paling dekat dengan pembelajaran, yakni sekolah dan satuan pendidikan. Sedangkan sesuai dengan definisi yang disampaikan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan pada tahun 2006, bahwa yang dimaksud dengan KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. Yang keenam, bagaimana landasan dan prinsip-prinsip KTSP? Landasan pengembangan KTSP dijelaskan oleh BSMP. KTSP dilandasi oleh undang-undang dan peraturan pemerintah sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Yang keempat, Permendiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan. Yang kelima, Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Permendiknas Nomor 22 dan 23 Pusat Penataran Guru Teknologi Bandung tahun 2006. Yang keenam, Permendiknas Nomor 6 Tahun 2007 tentang perubahan Permendiknas RI Nomor 24 Tahun 2006. Yang ketujuh, Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Dan yang kedelapan, Permendiknas Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan. Prinsip pengembangan KTSP. Mulyasa pada tahun 2007 mengemukakan prinsip-prinsip pengembangan KTSP, antara lain berpusat pada potensi pengembangan serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Yang kedua, beragam dan terpadu. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, dan jenjang serta jenis pendidikan, tanpa membedakan agama, suku, budaya, dan adat istiadat, serta status sosial ekonomi dan gender. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis, dan oleh karena itu, semangat kurikulum mendorong peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan secara tepat perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan. Pengembangan kurikulum dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan hidup dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan dan memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan spiritual, keterampilan berpikir, kreatif sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi, kompetensi bidang kajian keilmuan, dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar semua jenjang pendidikan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Kurikulum diarahkan kepada proses pengembangan, pemberdayaan, dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat.
Kurikulum mencerminkan keterkaitan antar unsur-unsur pendidikan formal informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntunan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan global, nasional, dan lokal. Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan global, nasional, dan lokal untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketujuh, apa saja komponen-komponen dari KTSP? Komponen-komponen KTSP. Yang pertama, visi dan misi satuan pendidikan. Yang kedua, tujuan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Yang ketiga, menyusun kalender. Yang keempat, struktur muatan KTSP. Yang kelima, silabus. Dan yang terakhir, RPP. Yang kedelapan, bagaimana pengembangan KTSP? Pengembangan KTSP. KTSP disusun dan dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 36 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 9. Jelaskan kurikulum 2013 sebagai bentuk inovasi dalam kurikulum. Jawabannya, kurikulum 2013 merupakan salah satu inovasi dalam sistem pendidikan di Indonesia untuk mengatasi masalah rendahnya kompetensi peserta didik dan menyiapkan generasi mendatang yang kompetitif dan unggul serta berkarakter. Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan pembangunan nasional, maka perlu dilakukan perbaikan, perubahan, bahkan pembaharuan atau inovasi pendidikan dalam bidang kurikulum. Penyusunan dan implementasi kurikulum merupakan suatu yang dinamis, kompleks, dan sulit. Hal ini disebabkan penyusunan dan implementasi kurikulum dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia yang mengembangkan dan proses perumusan kebijakan tentang kurikulum, legitimasi kebijakan tentang kurikulum, sosialisasi kebijakan, implementasi kurikulum, terkait kurikulum pengguna, komunikasi, sarana dan prasarana, keuangan, waktu, dan evaluasi. 10. Bagaimana karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan? Karakteristik kurikulum 2013 yang disempurnakan. Yang pertama, mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. Yang kedua, sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengamatan belajar terencana, di mana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. Yang ketiga, mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. Yang keempat, memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang kelima, kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti, kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran. Yang keenam, kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar proses pembelajaran dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti. Dan yang terakhir, kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.
11. Bagaimana landasan dan prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan? Landasan kurikulum 2013 yang disempurnakan meliputi landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan konseptual. Prinsip-prinsip kurikulum 2013 yang disempurnakan: dari peserta didik diberitahu menjadi peserta didik mencari tahu, dari guru sebagai satu-satunya sumber belajar menjadi belajar berbasis aneka sumber belajar, dari pendekatan tekstual menuju proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah, dari pembelajaran berbasis konten menuju pembelajaran berbasis kompetensi, dari pembelajaran parsial menuju pembelajaran terpadu, dari pembelajaran yang menekankan jawaban tunggal menuju pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, dari pembelajaran verbalisme menuju keterampilan aplikatif, peningkatan dan keseimbangan antara keterampilan fisik dan keterampilan mental, pembelajaran yang mengutamakan pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat, pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta, pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, pembelajaran yang menerapkan prinsip siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. 12. Apa saja komponen-komponen kurikulum 2013 yang disempurnakan? Kurikulum 2013 yang disempurnakan memiliki 4 komponen utama, yaitu 1. Tujuan, 2. Materi atau isi, 3. Metode atau strategi pembelajaran, yang keempat evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang erat dan tidak bisa dipisahkan. Soal yang ke-13, bagaimana rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan? Rasionalisasi kurikulum 2013 yang disempurnakan adalah usaha untuk meningkatkan sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Usaha yang dilakukan untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah perubahan mendasar pada kurikulum 2013 yang sebelumnya. Perubahan atau direvisinya kurikulum 2013 tidak merubah namanya. Terdapat 10 perubahan yang menjadi poin dalam kurikulum 2013 revisi, termasuk perubahan dalam pelaksanaan penilaian. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.